Halo semua, ini udah lama banget ya, gue nggak pernah ngomongin suatu VGA yang bukan ngomongin performa, tapi ngomongin masalah desainnya. Berapa banyak sih dari lo yang kayak, gue nggak tahu sih, kalau gue kan emang udah banyak banget ngeliat VGA mulu ya, kadang gue sampai bosan sama ngeliatin sama desain VGA tuh yang terlalu futuristik, terlalu serius banget, terlalu pengen mengedepankan masalah desain yang menarik banget sampai melupakan bahwa kadang ada beberapa orang yang pengen suatu desain VGA yang cukup lucu. Kayak sebelum itu ada beberapa produk juga yang sebenarnya nggak masuk Indonesia ya, yang lebih ke anime gitu segala macam ya. Nah ini kita akhirnya dapat, cuman sayang ini emang limited edition. Nah ini barangnya. Jadi ini adalah dari Colorful, sesuai juga dengan namanya sih, Colorful iGame RTX 3060. Ini sayangnya cuma limited edition yang mereka kerjasama sama Bilibili Esports. Jadi sebenarnya gue cukup menyayangkan deh, ini adalah suatu desain yang VGA-nya nggak ada ya gambar depannya. Jadi desain itu kayak desainnya ada, nanti gue kasih lihat. Cuman sayangnya ini cuma limited dan gue mengharapkan kalau iGame tuh ngasih suatu desain yang cukup mirip seperti ini juga dan nggak terlalu serius, karena iGame kan kalau kalian lihat juga yang kayak 3070 yang waktu itu kita review juga serius banget kan, dengan 3 fan terus dengan warna dengan warna merah yang akan meningkatkan FPS dalam game juga di fan tengahnya. Nah ini sekarang nih VGA-nya kayak gini VGA-nya ya kan, lucu banget kan sebenarnya. Jadi gue sebenarnya udah kangen ya dengan suatu perusahaan yang nggak mengambil dirinya itu terlalu serius dan memberikan suatu desain yang cukup unik dan beda dari yang biasanya. Sebenarnya sih kalau kita ngeliatin dari desain itu sendiri kurang lebih sih mirip dengan bisa dibilang kalau reference editionsnya untuk RTX series dengan 2 fan seperti ini. Yang ini adalah pull dengan depan itu push. Nah cuman depan itu dikosongin. Jadi ini benar-benar kalau kita ngeliat 3060 kan sebenarnya ukurannya cuma segini doang nih. Jadi sisanya ini benar-benar cooling doang. Dan emang cooling performance-nya emang benar-benar bagus banget. Cuman ya itu tadi, ini loh, gambar ini, dan kalau kalian misalnya pasang di PC kalian, kalau kalian diriin kayak begini ya, ini yang bisa kalian lihat. Kalau tiduran ya seperti ini kan. Jadi ini yang kalian lihat. Jadi emang cukup menarik banget ya. Gue rasa juga nggak banyak orang yang juga sih kalau ada VGA yang diciptakan dengan gambar dan desain seperti ini. Gue rasa ini yang bikin gue cukup bisa menjadi selling point terhadap orang yang kayak gue yang udah bosen banget dengan sesuatu yang semuanya harus terkesan profesional, harus terkesan serius. Ya ini breath of fresh air banget gitu. Gue harap sih lebih banyak produsen VGA. Ini sebenarnya gue ngeliatin ke kalian juga kayaknya ada di thumbnail duluan ya Pit. Jadi buat sekarang gue kesannya kayak, wah ini barangnya nih, tapi di thumbnail udah pada lihat juga. Tapi menurut gue sih, gue benar-benar suka banget sih. Dan untungnya juga sih dengan Colorful itu, dengan mereka menciptakan desain seperti ini, performance-nya tetap masih masuk akal. Jadi nggak ada yang dikorbankan kayak beberapa VGA itu yang build quality-nya jadi turun karena ya mereka bikin desain itu kayak lebih terlalu ke arah konyol. Cuman di sini enggak, mereka masih tetap mendesain suatu VGA yang tetap kelihatan unik, beda. Oh sama ini tuh ntar nyala nih, ada samping-sampingnya. Jadi buat kalian yang mengharapkan ada, cuman belakangnya sayangnya nggak ada. Jadi buat kalian yang mengharapkan harus ada RGB-nya, ini masih ada RGB-nya. Cuman sayangnya kalau ditidurin PC-nya ya jadinya kalian nggak bisa ngelihat karena kan PC-nya posisinya seperti ini kan. Jadi itu nggak kelihatan nyala. Jadi nyala itu kalau kalian horizontal ini aja, masang untuk VGA-nya. Nah untuk di Colorful sendiri tadinya gue ngarep kalau SSD-nya mereka juga ada yang sama kayak begini, biar setidaknya satu tema. Jadi sama-sama dari Colorful. Cuman sayangnya untuk yang Colorful ini untuk SSD-nya ternyata enggak. Jadi nggak sesuai sama. Masih terlalu serius ya untuk ini. Gue buka dulu deh. Karena ini yang gue pakai untuk gue ngetes juga sekalian buat ngebenchmark beberapa game, dan harganya sih cukup murah juga. Yang punyanya Colorful ini harganya sekitar 600 ribuan ya. So gue untuk NVMe-nya punya si Colorful. Nah cuma sayangnya mereka nggak ngedesain sesuatu yang unik atau beda dari yang biasanya. Jadi ya NVMe standar banget. Sedangkan gue mengharapkan kalau Colorful bikin ya kayak begini juga gitu, atau ya apa kayak yang lebih mirip kayak gini yang dimana bisa ngisi pasar baru terhadap orang-orang yang mau bikin build PC yang lebih unik daripada biasanya. Karena gue cukup ya biasanya build PC kan ujung-ujungnya gitu-gitu aja ya. Lu udah pasti udah ngeliat semua loh ya bentuknya pasti begitu juga gitu. Ini kan ada sesuatu yang baru. Jadi itu yang bikin gue menarik banget. Nah, yang pastinya juga kalian bakalan nanyain gue tentang performanya.
performanya untung masih sesuai dengan RTX 3060 dengan ya satu pin seperti ini, dan untuk wattnya juga masih masuk spesifikasi sekitar 170-an, dikasih ROS dengan defaultnya bawaannya si colorful juga. Nah sekarang baru kita ngomongin masalah benchmarknya, dan di ray trace dulu, abis itu di rasterization dulu, baru gue ngebahas masalah performa di ray tracing. Nah untuk game rasterization yang pertama itu di FC5 di high preset seperti biasa. Nah untuk average-nya di sini dapat 133 dan 1%-nya di 88. Nah jadi di sini lu bisa lihat sebenarnya kalau untuk average FPS sih masih setara sama 6600 untuk di 1080. Nah kalau di 1440 kita lihat kalau average itu 102 dan 1%-nya di 72. Sedangkan di 4K ini average-nya baru turun itu ke 53 dan 1% di 46. Jadi kalau untuk di Far Cry 5 sih performanya kurang lebih sama dengan 6600 XT. Nah kalau di Valhalla di sini kita bisa lihat kalau performa itu memang ya turun jauh. Itu adalah di 66 average-nya dan 47 untuk 1%-nya di 1080. Kalau di 1440 kita masih bisa main dengan cukup nyaman, dengan playable. Udah 53 average-nya dan untuk 1%-nya 41 yang menurut gue juga udah playable banget, dan micro stutteringnya juga nggak terlalu jauh karena masih di 41 atau di atas 30 fps. Nah di 4K ini memang udah mulai berat banget dan baru mendekati dengan 6600 performanya. Average-nya 32 dan 1%-nya di 25. Nah di sini untuk 1%-nya memang lebih tinggi dibandingkan dengan suatu VGA yang lebih kenceng dari dia. Lanjut ke game salah satu yang terberat juga sebenarnya. Ini ada Watch Dogs Legion dengan average 79 dan 1%-nya 62. Ya udah aman, kalian udah bisa main di atas 60 fps. Bisa menggunakan monitor yang lebih tinggi daripada 60 Hz. Terus di 1440 juga masih aman dengan 60 average-nya dan 49 untuk 1%-nya. 60 menurut gue memang udah batas playable ya. Udah ngelewatin setidaknya di 60. Terus untuk di 4K average-nya 35 dan 1%-nya di 28. Jadi di sini khusus di Watch Dogs Legion untuk performanya itu lebih kencang di 3060. Kita lanjut ke game yang seangkatan dengan Far Cry 5. Ini adalah Shadow of the Tomb Raider. Oh iya, gue juga perlu ingatkan kalau Far Cry 5 nanti akan kita ganti ke Far Cry 6. Nah di sini average ada 150 dan 1%-nya di 110. Jadi 1%-nya benar-benar tinggi banget dan sesuai dengan VGA yang di generasi sekarang. Nah kita sekarang lanjut ke 1440, average adalah 99 dan 1%-nya di 81. Nah di sini performanya sama dengan 6600 XT, tapi untuk 1%-nya lebih tinggi. Kita lanjut di 4K, ini average 56 dan 1% di 47. Lagi di game ini atau di game yang cukup lama atau seangkatan dengan Far Cry 5, ini untuk average itu masih lebih tinggi daripada 6600 XT. Kita lanjut ke game yang paling berat. Ini adalah Metro Exodus yang Standard Edition atau bukannya remastered atau yang versi originalnya. Nah untuk di 1080 average adalah 66 dan 1%-nya di 33. Jadi masih lumayan oke lah dengan kita mainin game yang paling terberat. Kita udah tes juga di Ultra Preset ini, average-nya masih 66 dan kita udah mendapatkan di atas 60 fps. Nah untuk di 1440 ini adalah screen yang mulai meningkat, mayoritas orang menggunakan juga. Ini average 58 dan 1% di 36. Lagi udah mendekati 60 fps, harusnya kalian masih playable banget. Kalau mau di atas 60, ya tinggal turunin beberapa. Bahkan di Ultra, ini aja kita udah mau mendekati 60. Nah kalau di 4K ini baru menurut gua nyaris banget lolos di 33 average-nya, dan untuk 1%-nya di 21 ini udah nggak nyaman, kalian harus turunin ke medium preset. Game terakhir yang game paling optimized dan optimized preset juga yang kita gunakan, kalian bisa copy sekarang dan tinggal pause aja videonya. Nah untuk average-nya ini 93 dan 1%-nya di 73. Lagi udah menikmati gameplay yang benar-benar smooth banget. Nah kalau di 1440 ini average 70 dan untuk 1%-nya di 56. Nah sedangkan di 4K 40 average-nya dan 34 untuk 1%-nya. Jadi di 4K aja kalian masih bisa cukup nyaman. Setidaknya udah bisa lebih bagus dengan fidelity dengan last gen consoles. Nah jadi sekarang baru kita ngomongin performanya untuk ray tracing yang gue sebenarnya cukup kaget. Kalau untuk di Port Royal ini skornya adalah 5135. Memang kalau dibandingkan dengan 3060 Ti ya cukup jauh 3060 Ti. Tapi kalau kita lihat misalnya di Watch Dogs Legion, kita udah dapat 27 untuk average-nya dan 18 untuk 1%-nya. Ini cukup baik banget ya. Karena perlu diingat juga ini kita menggunakan ultra ray tracing juga di Watch Dogs Legion. Jadi performa yang kalian lihat di sini kalian masih bisa mendapatkan lebih tinggi kalau kalian menggunakan DLSS juga. Nah, kalau untuk di Metro Exodus di ultra preset dengan high ray tracing, average-nya ada 37 dan 1%-nya di 23. Jadi ya kemampuan ray tracing-nya menurut gue masih cukup baik ya untuk si RTX 3060 ini, dan mengingat ini adalah VGA budgetnya untuk Nvidia yang mampu untuk menggunakan ray tracing juga. Cuman ada satu hal yang menurut gue mungkin nggak banyak orang pahami juga dari ini VGA ya.
Karena menurut gue yang paling penting dan menurut gue paling bisa dibilang low key, banyak orang yang nggak menyadari bahwa ini benar-benar VGA yang cocok banget dan bisa dibeli oleh banyak orang itu untuk keperluan orang-orang yang mau belajar machine learning. Karena VRAM itu 12 GB. Jadi gue takut kadang-kadang orang banyak yang nggak percaya ya. Jadi ini 12 GB. Jadi 12 GB VRAM ini akan benar-benar berguna banget untuk para machine learner. Pertama, gue jelaskan adalah, speed learning-nya nggak terlalu penting. Karena buat apa lu belajar dengan cepat, tapi data yang lu terima nggak banyak. Sedangkan data yang banyak itu kalian bisa dapatkan dari VRAM-nya. Jadi kalau lu bisa mempelajari sesuatu dengan memproses lebih banyak data, ya udah, lu tinggal ngambil waktu yang lebih lama untuk belajar, tapi setidaknya data yang lu bisa masukin itu lebih banyak. Misalnya dibandingkan dengan 3080 yang punya 10 giga ya, kalau gua nggak salah ya, karena gue belajar tuh di 3080, jadi datanya nggak akan bisa sebanyak 2 GB VRAM. Itu adalah suatu data input yang bisa banyak banget. Kalau misalnya ngomongin image yang misalnya 512 kali 512, kalian bisa mendapatkan atau lebih sekitar 4.000 sampai 6.000 images gitu loh. Jadi itu bukan angka yang lo bisa scoff at gitu loh, lo bisa buang. Karena itu adalah angka yang banyak banget. Gue masih bisa mengorbankan jumlah waktu yang diterima atau yang gue butuhkan untuk mempelajari sesuatu atau model yang gue latih untuk mempelajari sesuatu lebih lama, tapi data yang diinput itu lebih banyak. Dan itu menurut gue akan bisa menciptakan suatu model yang lebih akurat. Jadi itu menurut gue lebih penting menggunakan VRAM yang lebih banyak. Dan mungkin banyak orang yang juga nggak sadar kalau lu bisa menggunakan ini dan lu bisa beli VGA lain utama. Jadi ini digunakan hanya untuk machine learning toh dan digunakan untuk di PC-nya kalian. Jadi kalian kalau misalnya machine learning, kalian masih bisa main game yang kalian inginkan. Ditambah lagi, kenapa desainnya seperti ini gitu loh. Jadi masih ada push and pull-nya. Itu yang bikin menurut gue benar-benar menarik banget. Lo masih bisa dapat udara untuk VGA di atasnya. Dan machine learning nggak perlu kali 16 juga. Kali 8 juga masih benar-benar aman banget. Dan menurut gue makanya ini bisa dibilang sebagai low key untuk banyak orang yang mungkin akan bisa membeli ini VGA justru untuk machine learning. Terutama kalau mereka udah punya VGA utama. Nah, balik lagi ke harga. Harganya memang untuk sekarang nggak masuk akal. Cuman karena ini limited edition ya, gue nggak tahu ya orang bakalan tetap beli atau nggak, semudah itu untuk membelinya atau nggak. Cuman ya gue harapkan sih kalau ini harganya normal, gue adalah salah satu orang yang akan benar-benar tertarik banget untuk membeli suatu VGA yang desainnya seperti ini. Dan terutama untuk gue yang memang lagi belajar machine learning juga akan benar-benar senang banget untuk naruh. Dan buat kalian yang mikir kenapa kalau makin 2 VGA ya berarti kan lo nggak bisa ini dong, karena kan dia nggak support NVLink. Untuk machine learning lo nggak perlu NVLink, lo tinggal pilih ada GPU ada berapa yang nyolok, itu tinggal dipilih doang GPU 0 atau GPU 1. Terus ditambah lagi ada satu yang menurut gue benar-benar bikin dia low key adalah salah satu the best machine learning VGA. Itu adalah karena cuman menggunakan satu 8-pin PCIe doang. Jadi ya kalian nggak memerlukan suatu power supply yang benar-benar tinggi banget dan ya masih bisa menggunakan ini dengan PSU misalnya yang udah kalian punya. Jadi itu yang salah satu menurut gue bikin menarik banget di luar gaming performance. Karena sekarang menurut gue untuk kita ngomongin Nvidia nggak cuma bisa ngomongin masalah performa gaming, nggak perlu cuma ngomongin masalah performa ray tracing atau rendering untuk 3D dan segala macam. Dan yang akan kedepannya makin banyak digunakan oleh orang adalah untuk ngebangun suatu AI atau suatu model training yang akan berguna bagi mereka dan untuk dilatih. Dan itu adalah masa depan dunia yang menurut gue arahnya ke depan itu adalah menggunakan AI di berbagai macam industri. Jadi menurut gue ini bisa memulai orang-orang yang baru untuk belajar machine learning dan menjadi VGA yang benar-benar menarik banget. Ditambah lagi desainnya yang masih sesuai ya dengan machine learning menurut gue. Karena sekarang kayaknya apa-apa machine learning itu terlalu serius kayak menggunakan Nvidia Tesla yang sampai sekarang masih menjadi suatu VGA machine learning terbaik. Ya kalau misalnya ada Nvidia Tesla yang tertarik misalnya dengan Bilibili esports yang sebenarnya nggak nyambung juga dengan esports, tapi kalau desainnya seperti ini gue rasa akan ngebuat orang nggak terlalu serius dalam bidang pekerjaannya mereka. Jadi sekian dari gue Sony and see you guys next time. Jangan di close dulu videonya, gue lupa, gue mau ngupdate kepada kalian kalau kalian ada yang nyari NVMe murah, ini mulai dari harga 350 ribuan, ini ada dari Colorful, nanti akan gue bahas ya buat kalian yang tertarik, bisa gue tes sedikit di next video gue yang ngebahas 3070 Ti dari Colorful juga.